Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, di sini nama saya Taufik Ali Kaafi, NIM 2019-008-308, kelas manajemen 4A8. Di sini saya akan memaparkan tugas yang diberikan oleh Pak Lalu Supardin, yang mana tentang rencana penjualan jalan tol oleh pemerintah. Fakta terkait dengan rencana penjualan jalan tol oleh pemerintah. Yang pertama, 9 ruas tol akan dijual ke swasta mulai tahun ini. Langkah itu diambil karena PT Waskita Karya Persero Tbk sedang kesulitan likuiditas. Yang kedua, di antara 9 ruas tol tersebut, Waskita Toll Road memiliki kepemilikan saham yang besar, yakni hingga 99,9% pada ruas Bogor, Ciawi, Sukabumi, dan ruas Krian, Segundi, Bunder, Anyar. Sementara itu, kepemilikan saham di 7 ruas lainnya berada di rentan 25-60%. Yang ketiga, pada 2021 ini, Waskita berencana melepaskan setidaknya 9 ruas tol, di mana 3 merupakan ruas tol yang berlokasi di area Jabodetabek. 1 ruas terletak di Provinsi Jawa Barat, 2 ruas berada di Sumatera, 2 ruas bagian dari jaringan tol Trans Jawa, dan ditambah 1 ruas yang terletak di Jawa Timur. Yang keempat, Waskita memperkirakan seluruh ruas yang akan dilepas dengan nilai sekitar 10 triliun sampai dengan 11 triliun. Beberapa ruas tol akan dilepas dengan skema tukar saham. Secara keseluruhan, total panjang jalan tol yang akan dilepas ke swasta sepanjang 483,3 km. Berikut ini rinciannya. Yang pertama, Medan Kuala Namu Tebing Tinggi, segi 1-7 sepanjang 61,7 km. 2. Kuala Tanjung ke Tebing Tinggi ke Prapat, segi 1-6 sepanjang 143,25 km. Yang ketiga, Cibitung ke Cilincing, seksi 1-4 sepanjang 34 km. Yang keempat, Cinere ke Serpong, seksi 1-2 sepanjang 10,14 km. Yang kelima, Bogor ke Ciawi ke Sukabumi, seksi 1-4 sepanjang 54 km. Yang keenam, Depok ke Antasari, seksi 1-3 sepanjang 27,95 km. Yang ketujuh, Pemalang ke Batang, seksi 1-2 sepanjang 39,2 km. Yang kedelapan, Batang ke Semarang, seksi 1-5 sepanjang 75 km. 9. Krian ke Legundi ke Bunder ke Manyar, seksi 1-4 sepanjang 38,29 km. Nah, keuntungan dan kerugian bagi negara terkait penjualan ruas 9 tol tersebut. Pertama, mendapatkan keuntungan finansial yang mana dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang belum ada di Indonesia. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, yang dijual PT Waskita itu bukan aset ya, tapi konsumsi. Jadi aset utama tetap milik negara, sehingga langkah yang dilakukan Waskita ini sangat positif untuk mendapatkan dana segar. Yang selanjutnya yaitu untuk kerugian negara ya. Ini negara tidak dirugikan dalam kasus penjualan tol ini. Kemudian tanggapan terkait kasus. Tanggapan saya mengenai kasus penjualan tol tersebut, saya setuju dan mendukung penjualan tol yang dilakukan oleh PT Waskita tersebut, karena sebenarnya yang dijual itu bukan aset, melainkan konsesi jalan tol. Nah, seringkali ya banyak yang menganggap sebagai menjual fisik aset tol secara keseluruhan, padahal itu bukan. Sehingga dengan dilakukannya penjualan tol ini, maka ini langkah besar yang dilakukan oleh PT Waskita untuk mendapatkan dana cair yang nantinya dapat digunakan untuk menutup hutang perusahaan, dan dana tersebut dapat pula untuk menambah sehat perusahaan Waskita sendiri, bahkan bisa untuk membuka dan memulai proyek baru lagi. Selain itu,
untuk mendapatkan dana keuntungan yang mana bisa digunakan untuk membangun infrastruktur yang ada di Indonesia supaya lebih maju lagi dan lengkap, sehingga diharapkan dapat mempengaruhi laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia menjadi lebih baik lagi tentunya. Nah, mungkin itu tadi penjelasan dari saya terkait rencana penjualan 9 ruas jalan tol. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini bermanfaat. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.